muda? Paling muda 15 tahun saya pernah temu. Ya, 15 tahun. Dan itu bukan cuma 1-2, itu cukup banyak. 15 tahun? Ya. Mostly karena memang pernikahan kah atau di luar nikah? Ada yang di luar nikah, ada yang memang nikah muda. Nikah muda. Oh, Agnes Mo dulu tuh. Pernikahan dini. Betul. Tapi dok, maaf, ini ada nggak pasien yang datang ke dokter bersama orang tuanya, tentunya kalau yang di bawah umur biasanya gitu ya, atau mungkin tanpa sepengetahuan orang tua karena dia malu sudah hamil, lalu datang tiba-tiba dokter saya mau kandungin guguran saya, gugurin kandungan saya. Hari ini kita berhormat Balelo ya. Ketika saya bekerja di suatu rumah sakit dan rumah sakit Katolik, ketika saya datang untuk pengenalan, langkah pertama oleh pimpinan adalah Aldo, ini rumah sakit Katolik. Udah, case close. Ya udah, selesai episode hari ini. Rumah oleh belum ngomong nggak usah. Syuting kesini langsung nih. Langsung kesini syuting nih. Normal nih baju. Gede nih baju. WKRI. Oh, WKRI. Itu kalau sendiri, kalau banyak kan? WKRI. WK. Itu ketawa dong. Ini kan motifnya Mega Mendung. Mega Mendung. Kita mau nyanyi nih, Don. Iya, seperti biasa diawali dengan nyanyi dulu. Kalau di rumah Noni, intronya udah enak banget nih. Kita nyanyi bareng, Emon. Mama, tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus cinta. Ku butuh dokter cinta. Papa, inikah yang dinamakan cinta? Mengapa sakitnya ku rasakan? Ku butuh dokter cinta. Kok rasis? Hah? Ku butuh dokter apa tadi? Cinta. Oh, cinta. Kenapa lagunya kok gitu? Kenapa? Karena ada dokter ini. Kan ada dokter hari ini. Jasnya udah jelas. Dokter cinta. Ini dokter cinta. Oh, ini dokter ini cinta. Oh, yaudah. Gitu ya. Rangga. Ya tinggal gua ya. Virus. Masalah buat gue. Hari ini for the first time. Sebenarnya Bapak Ibu umat, ini tuh kita menunggu episode ini udah bertahun-tahun 3 tahun. ya. 3 tahun karena kita belum menemukan narasumber Yang mau. yang bisa, yang avail secara jadwal. Akhirnya kita ketemu the real dokter. Nah, hari dia. Hari Itu waktu kita itu belum ketemu. jadi dokter ya? Udah. 3 tahun lalu udah. Cuma kita belum dipertemukan. iya. Jadi thanks to RSCK. Yes. Singkatan dari? Rumah Sakit Cahaya Kawulyan Itu yang dia. akhirnya memfasilitasi pertemuan ini Ya. dengan Dokter Aldo. Dan beliau ini adalah spesialis Kandungan. Bahasa ininya apa sih, Dok? OG, obstetrik ginekologi. Pelan-pelan. Nih ada IPS. Ya. Oh, Obstetri obstetri. ginekologi. Ginekologi. Saya taunya ginekolog aja, itu bisa ya? Itu orangnya. Simpelnya. Ah, betul. Dokter. Ginekolog itu Orangnya. Oh, jadi Dokter Aldo ini seorang ginekolog. Yes. Bisa dibilang seperti Bisa. itu. Oh, gitu. Oke, Dan oke. tentunya bersama dengan Dokter Aldo ada juga Romo Dokter Aloysius. Romo Aloysius SPOG juga. Belum dokter. Belum. Nggak usah. Belum. Magister aja. Ya, SPOG juga. Apa beliau. tuh? Hah? Apa tuh? Spesialis orang gila. Orang gereja. Orang gereja. Disapuin, tenang, Oh, disapuin. iya. Orang gila. Iya. Kami berdua nih. Oh, berarti gelarnya belakangnya tuh Dokter Aldo blablabla, SPOG gitu. Yes. Orang mah SPOK. Beda lah yang SPOG ini. Bahasa Indonesia. Subjek predikat Iya, objek. iya. Wah, anaknya Jais Badudu nih. EYD semua nih obrolan kita hari ini. Oke, tapi kita mau disclaimer dulu. Gua rasa kita perlu disclaimer, no? Betul. Karena buat Bapak Ibu Mat yang mengenal komedi Rumah Noni, komedi. komedi kita itu akan banyak membahas sesuatu dan mungkin angle-nya bisa plesetan, bercandaan. Ya. Tapi bahasan hari ini sensitif.
Artinya, kalau Bapak Ibu umat jangan motong di tengah-tengah saat kami nanti dianggap wah menertawakan hal ini nih. Bukan. Pasti yang kami tertawakan bukan hal bahasannya. Tapi romonya. Salah satunya for example. Betul. Dan bahasannya ini memang cukup mendalam, bukan mendalam dalam artian ini nggak bisa benar kata Sony nggak bisa dipotong-potong karena memang ini ada beberapa angle yang mesti kita lihat gitu ya, dan kita Betul. mencoba meluruskan gitu. Dan kalau ini apa yang sama Mbak Krisante acaranya lupa aja. Bisik. Kalau di bisik mungkin ini jatuhnya akan serius, tapi kan Bisik atau isap sendok. tapi ini tuntutannya rumah noni nih. Ya. Kami berdua punya beban. Betul. Di mana semua bahasan seserius apapun dibikin santai. Gimana caranya ngebahas aborsi tapi ketawa-ketawa? Coba bayangkan beban kami Bapak Ibu. 80% bercanda ya rumah noni, bahaya nih. Itu benar serius. Emang Romo nggak tahu topiknya apa hari ini? Apa? Topiknya nggak tahu hari ini apa? Belum baca. Hari ini kita mau bahas tentang aborsi. Oh, pantesan saya bawa buku ini. Keren. Apa ini? Hormat terhadap Dokumen gerejawi, hormat terhadap hidup manusia tahap dini. Berarti belum hafal. Ada harganya, Pak? Nggak usah. Kita nggak masuk ke harga, Nggak usah masuk ke harga. Tapi sebelum itu kita Ya. mau ngobrol dulu nih. Kita ada narasumber yang memang seorang dokter kandungan dan juga sekaligus juga beliau adalah seorang Katolik juga. Betul. Dan kalau tadi sempat ngobrol di off air ya, masih menginduk ke paroki Santo Ignatius Cimahi. Betul. Betul Pastor ya. Oke. Pastor. Maaf, ini lebih tampang Pastor ya. Iya, lain kali kalau dokter pakai kolar juga ya. Tapi kan ada kan profesi pastor dokter kan ada kan? Ada. Itu kan, senior ya? saya itu. Pastor Yandis. Yandis, iya. Oh, yang ngesekolot sih, itu. Oh, Romo Yandis. Iya, iya. Najol kamu sia. Wania. Ada kelas, ada kelas. Pastor Wandi itu beliau dokter Yandis, Egan. dokter Yandis. Yang Ya, kita berurusan. pernah ngobrol di sini. Oh, pernah ya? Dulu zaman Oh, iya, masih iya, frater tapi dokter Iya. anak, sekarang udah jadi pastor. Oh, dan Spesialis anak dia. Anak betul. Oh, oke. Makanya nggak dewasa ya. Bukan ke sana. Maksudnya spesialisnya. Iya, ke di situ ini terus. nih, penggiringan opini nih. Dan saya kan spesialis tendangan penjuru. Jadi kalau memang diambil garis Iya. lurus ya, dari mulai anak ada, lalu sampai yang sudah menikah, dewasa, kandungan ada. Ada ya kan? semua. Jadi semua fase kehidupan punya. Bener? Berarti kita nih narasumbernya punya kesamaan ya. Apa tuh? Spesialis. Spesialis. Ngomongin aborsi. Iya. Padahal kita tidak mengandung ya. Iya, benar. Ya kalau mengandung aneh dong. Iya. Kalau mengandung aneh dong. Nggak punya kandungan. Iya. Romo tidak mengandung. Iya. Tapi kan Romo mengembang. Adonan kali. Ya pasti kita semua mengandung babi ya. Itu dia. Barunya nggak sih. Iya. Oke, hari ini Bapak Ibu umat kita ngomongin soal aborsi. Ini bahasan yang sebenarnya kita sangat tertarik sekali karena ini tuh pro kontra, kita harus ngebuka kacamatanya juga harus cukup luas. Tapi jangan lupa kita punya rumah. Rumah kita adalah Komsos Keuskupan Bandung. Iya, benar. Kita mau ngebahas subjektif apapun, mau ngomong, menurut saya silakan menurut Anda. Tapi kan kita pulang ke rumah, Iya. sumbernya ada Firman Tuhan. Betul, dan di buku Which is- kuning ini juga which sudah is- ada. Ada Bapak Pastor di sini yang akan mengembalikan tiap kali kita mencoba subjektif. Tapi kan, nah. Berarti ini medis teologis ceritanya tuh. Betul. Kita aduin di sini. Bener. Kita kayak sabung ayam. Sama ya. nggak logis, nggak logis. Nggak logis. Supaya Karena gini, tidak terpengaruh iblis kan. Rhyming yang mantap. Oke, kalau saya sih pengen berangkat dari ini ya. Ini hari Kamis lagi. Masih dibahas. Saya tuh pengen berangkat dari Siwastra. Udah tadi hindari berangkat jam segini macet. Saya ingin berangkat dari seorang Charlie Kirk. Pada ngikutin nggak sih? Oh iya, yang ditembak. kemarin tewas ditembak. Dia adalah salah seorang aktivis kemanusiaan. Ya. Tapi memang sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan tentang mendukung siapa ya, karena Dan dia bukan politik juga. Bukan politik, karena memang orang melihat dia bisa dari sisi pendukungnya Donald Trump, tapi di satu sisi dia juga pejuang anti aborsi, bisa dari situ. Tapi dia selalu melihat dari kacamata teologi, gitu. Nah, Bapak Ibu silakan cari sendiri beritanya. Tapi yang saya ingat adalah dia salah satu orang yang memperjuangkan tentang anti aborsi. Nah, Aktivis itu, pro-life ya. Pro-life, betul. Nah, sekarang tuh banyak banget akhirnya aktivis-aktivis bahkan apologet juga yang membahas tentang
aborsi ini. Noah. Betul. Sebenarnya ini kayak klise banget dan Iya. dari zaman dulu juga aborsi mungkin udah sering Iya. denger gitu ya. Tapi dengan catatan kalau di beberapa negara maju mungkin sudah menjadi hal yang umum begitu. Tapi kalau misalkan di negara kita Indonesia sebenarnya memang secara hukum masih belum diperbolehkan. Tapi ternyata ada hal-hal tertentu yang ternyata itu tuh termasuk dengan kategori tindakan aborsi. Betul. Gitu. Fenomenanya terjadi bahwa ternyata ada atau tidak ada. Apakah terjadi di lingkungan umat? Mungkin ada, kita nggak tahu. Nah, kita mau bahas dulu nih tentang aborsi dari sudut pandang seorang dokter. Karena kan nanti akan diluruskan. Iya. Sama Iya, benar. Udah nggak kaget ya mungkin. Udah nggak kaget. Kenapa saya ngelurusin kesannya dokternya bengkok? Kacau nih. Parah, dok. Bukan, ini kan dari sudut pandang medis. Betul. Nah, dok, kita bicara soal aborsi. Dulu kita pernah bicara soal bayi tabung. Bayi tabung pernah. Itu juga jelas. Pandangan gereja Katolik jelas dilarang. Tidak diperkenankan melakukan bayi tabung karena ada unsur aborsi di sana ya. Nah, kita mau ngobrol dulu nih, dok. Kita ngomongin aborsi. Dokter sini kan ginekolog. Obstetri ginekologi. Ya. Gua selalu lupa bagian O-nya apa. Obstetri. Obstetri. Mending dikasih ini tulisan dia. Objin gitu. Objin. ya. Objin tahu. Objin tahu. Objin tahu. Oh, itu singkatan. Iya. Obstetri ginekologi. Objin tolong aku Objin. Objin. Aku kabulkan. Aku tahu. Objin itu singkatan. Ya, obstetri ginekologi. Disingkat 45 tahun. Iya, hidup. baru tahu. Baru tahu. Objin itu singkatan. Tadi sudah familiar belum? Apa tuh? Sudah berkeluarga? Bahan ulang dipakai. Saya sudah. Dibalik. Pemain juga nih. Pemain. Benar kan? Iya. Kalau sudah familiar, berarti kan objin tahu. Cuman baru tahu kalau objin itu adalah Kepanjangan. singkatan. Oke. Obstetri ginekologi. Sedikit mengenai profil dulu, dok. Dok, sekarang berpraktek di Rumah Sakit Cahya Kauluyan. Cawkawil ya, Ya. sebagai objin tadi. Ya, Oke. betul. Sudah berapa lama di? Masa jadi security. Sudah berapa lama di? Baru 10 tahun. Ya, Baru. Baru, ya kan? baru 10 tahun itu Baru 10 tahun. hitungan belum lama untuk praktik dokter di sebuah in-house hospital. Cita-citanya sampai pensiun ya. Woi, berarti nyaman dong. Iya. Nyaman. Cocik. Cocik. Cocok dengan udara KBP. Adem. Oke, berarti sebelumnya mengenyam pendidikannya di mana, Jok? S1 kedokterannya? S1-nya di Pelita Harapan. Oh, kampus Agnesmo, bro. Oh, Pelita Harapan. Pelita Harapan. Karawaci. Karawaci. Oke, kemudian Kalau dari situ spesialisnya di Samratulangi, Manado. jauh amat, Dok. Emang asli mana, Dok? Asli Jakarta. Asli mana, Dok? Bingung kan? Asli mana? Mana, Dok? Asli mana, Dok? Oh, iya, Oh, benar. dari Jakarta. Dari Jakarta. Ke Manado ceritanya gimana? Jalan Tuhan. Selesai udah. Udah selesai udah. Nggak usah. Nggak usah dijelasin ya Bapak Ibu ya. Jalan Tuhan. Karena hari ini kita nggak bahas dokter ya, kita bahas aborsi ini. Aborsi, iya. Tapi itu bahasan sendiri aja. Jalan Tuhan. Pokoknya spesialisnya di Di Samratulangi. Samratulangi. Sampai akhirnya bertugas di Bandung sejak 10 tahun lalu itu. 10 tahun. Begitu langsung lulus langsung ke Cahya Kauluyan. Oke, sudah berapa pasien yang dokter tanggung? Ini mau interview kerja Pak. Punya SIM C, besok bisa kerja. Penampilan menarik. Ya, benar menarik, punya SIM C, besok kerja. Oke, berarti sudah 10 tahun ya menangani di pasiennya rata-rata dari sekitar mana sih, Dok? Bandung dan sekitarnya. Ya, Bandung dan sekitarnya. Kebetulan juga di Bandung Barat itu kan masih banyak daerah-daerah pelosok ya. Iya. Ya, jadi kalau kita ke daerah Gunung Halu itu 3 jam perjalanan juga. Ada pasien dari sana, Dok? Ada. Pasien usianya paling tua yang pernah dokter tangani? Karena kaitannya dengan Untuk apa kehamilan. nih? Oh, kehamilan. Kehamilan ada yang terakhir itu saya tangani sekarang yang masih lagi hamil 43 tahun. 43 Padahal itu 43 usia tahun. rawan. Usia rawan. Paling betul. muda. Paling muda 15 tahun saya pernah temu. Ya, 15 tahun. Dan itu bukan cuma 1-2, itu cukup banyak di 15 tahun? ya di daerah-daerah Cikalong Wetan, daerah-daerah Tagok Apu sana tempat saya praktek juga. Terus saya masih nemuin Mostly karena memang pernikahan kah atau di luar nikah? Kita ada yang di luar nikah, ada yang memang nikah muda. Nikah 15. muda. Oh, Agnes Mo dulu tuh. Iya. Pernikahan dini. Pernikahan dini. Betul.
Nyamber. Iya. Nggak kebagian ngomong dari tadi nyamber. Udah di ujung semua kan. Oh gitu berarti Beragam pasiennya banyak nih beragam. gitu. Tapi ternyata yang mirisnya yang di bawah 15 usia ideal juga masih Betul. banyak gitu ya. Kalau yang udah di atas usia ideal mah ya sudah lah ya, itu jalan Iya. Tuhan juga, memang harus Iya. punya anak lagi atau gimana. Tapi kalau yang masih di bawah umur kan juga secara Medis ya. Kesiapan hukum mental, dan medis dan mental. kesiapan fisik juga masih belum siap ya. Dan juga secara hukum dinyatakan itu 17 kan. Betul. Tapi dok, dokter sendiri merespon biasa yang 15 tahun yang masih muda-muda dengan cerita mereka masing-masing. Dokter tuh selalu mengarahkan bagaimana sih untuk pasien yang usia sangat muda memeriksakan kandungan. Kalau memang sudah positif hamil, ya yang kita bisa nasihati sebagai orang tua kali ya, Iya. dari sudut pandang orang tua, Iya. ya kita harus jaga baik-baik ini anak, gitu. Ini karena pemberian Tuhan. Iya. Karena hamil itu tidak semua yang pengen hamil itu gampang dikasih. Iya betul. Iya, setuju. Iya. Ya bahkan ada yang sudah berjuang kemana-mana juga masih belum dikasih sama Tuhan. Tapi ini anak 15 tahun tiba-tiba sudah dikasih, ya kan? Nah ini harus dijaga benar-benar. Ya kan, baik dari dalam kandungan atau bahkan nanti setelah lahir. Ya. Ya kan, karena Iya, challenge-nya itu kan nanti setelah lahir juga. Beda. Kan usia masih main banget Iya, gitu ya, tapi harus benar. ngomong anak. Ada nggak dok kasus yang nggak ada bapaknya gitu? Ada dok. Banyak. Ada dok. Aduh, kebiasaan lu. Saya malu. Dokter Aloy. Ada dong. Maksudnya ada dong. Ada dong. GR. Iya. Enggak, itu nanti aplikasi baru, aplikasi ada dong. Oh ada berarti yang kondisinya tidak Kira meninggal. ada kasus begitu 2000 tahun yang lalu. Hah? Bunda Maria. Waduh. Iya, belasan tahun Iya, hamil iya, nggak ada iya, bapaknya. Iya benar. Benar. Kita balik dulu ke sini ya. Iya. Serem. Ini beneran pertanyaannya nih. Iya. Mohon maaf. Oh berarti kejadian seperti itu ada. Ada. Banyak nggak menurut dokter fenomenanya? Cukup banyak. Dok, Iya. rata-rata alasannya apa? Ketidaktahuan atau apa dalam ancaman Atau rata-rata? mungkin juga secara paksaan yang memang Iya, nggak bisa iya. ditolak gitu, dalam artian misalkan dengan melibatkan minum-minuman keras, obat bius Iya, dan iya. lain-lain gitu. Ya, jadi kalau yang banyak itu kalau di bawah umur ya memang karena ketidaktahuan. Mungkin itulah gunanya seks edukasi sejak itu dini, betul. ya kan? Karena kalau misalnya sudah terlambat, ya sudah jadinya seperti ini. Nah, kemudian atau ya pergaulan bebas. Iya. Sudah tahu risikonya, Sudah tahu resikonya masih dilakukan. Hende! Kaget dia. Lagi serius dia. Gue juga kaget. Ini termasuk education tadi. Edukasi. Henny. Iya. Tadakun Henny. Ternyata dari sekian banyak profil pasien yang dipegang sama dokter Aldo ya, iya. ternyata yang memang secara tidak dengan kehendak bebasnya pun cukup banyak. Iya. Betul. Dan yang sudah tahu resikonya masih juga Masih dilakukan. banyak. Ada juga. Tapi dok, maaf, ini ada nggak pasien yang datang ke dokter bersama orang tuanya, tentunya kalau yang di bawah umur biasanya gitu ya, atau mungkin tanpa sepengetahuan orang tua karena dia malu sudah hamil, lalu datang tiba-tiba, dokter saya mau kandungin kandungin Keluarin. guguran saya, gugurin kandungan saya. Hari ini kita berhormat Balelo ya. Iya dok. Tau nggak apa? Gak ada kopi. Kurang lah. Mengandungi guguran. Menggugurkan kandungan. Ada nggak yang gitu, dok, yang tiba-tiba Gamblang aja. sepihak gamblang, Dok saya hamil, saya nggak mau gitu. Ada. Baik yang memang belum menikah atau yang gagal KB. Jadi atau yang mungkin usianya sudah berisiko atau misalnya anaknya sudah terlalu banyak. Nah itu challenge-nya tuh sebagai dokter obgyn tuh menghadapi seperti itu. Termasuk keluarga saya juga sendiri ada. Wah, yang dilema dong. kebobolan gagal KB. Wah ini menit 89. Kebobolan tuh. Neymar. Injury time. Wah. Termasuk ada inner circle nih, keluarga nih. Ada. Makanya gak sedikit di keluarga kita rentang anak
bungsu dan di atasnya tuh jauh biasanya. Iya. Saya Oh, 11 iya. tahun Oh, iya. dengan kakak saya yang paling gede. Lu kebobolan waktu itu? Kebobolan. Kata nyokap lu Tapi dulu. justru ini kebobolan yang menyakitkan karena besar. Hasilnya besar sekali. Ya Kalau kan? itu golden goal namanya. Sudden death. Oh, jadi ada juga yang datang. Ada seperti itu. Ya tetap challenge-nya sebagai dokter objin bagaimana kita menyampaikan tapi tanpa melukai hati si pasien yang datang ke kita kayak gitu. Lebih kan. mudah nggak sih dok kalau yang datang itu seorang Katolik karena bisa plus sisipin firman tuh. Iya dong. Kalau kita ngomongin non Katolik, betul. gue harus medis aja nih, Iya. alasan nolak nih. Iya. Tapi kalau seorang Kristiani kan nggak bisa. Sebagai dokter sekaligus seorang Katolik lagi. Iya. Ada juga dok yang iman Katolik atau iman Kristiani. Paling gampang kalau kerja di rumah sakit Katolik. Kenapa? Karena disangkut pautin dengan Katolik. Katolik. Oh. Iya benar, dokter kan kerja di rumah sakit Katolik. Iya. Tantangannya lebih besar. Karena yang datang memang termasuk dari regulasi rumah sakit juga. Regulasi. Jadi kita semua kan di sini sebagai dokter objin memang pro life, Iya. kan. Cuman regulasi pemerintah sekarang Kemenkes itu ada beberapa kelonggaran sedikit yang misalnya kayak korban Perkosaan. Kriminal. kayak seperti itu masih ada tempatnya untuk diterminasi atau dikeluarkan. Termasuk juga kalau kita udah make sure ini cacat atau ada kelainan bawaan. Oh, Oh, memang ada aturan pemerintahnya ya? Nah, sekarang Untuk mulai, pengecualian. sudah mulai ada di aturan undang-undang. Itu sifatnya rekomendasi atau larangan perintah gitu dok. Jadi bentuk si aturan. begini, jadi ya abortus atas tindakan medis itu masih diperbolehkan asal ada indikasi bla bla bla. Oh, kasus-kasus bla, bla. tadi itu. Kasus-kasus tadi. Jangan dipotong Bapak Ibu. Jangan dipotong, ini bahaya. Bahaya. Ya. Itu aturan yang Aturan dikeluarkan oleh pemerintah, dan itu ada. semua rumah sakit Dan- itu harus menaati. Tidak dalam semua konteks. rumah sakit dan tidak semua dokter objin harus menaati. Berarti istilahnya mah diperbolehkan ya, bukan diwajibkan harus. ya. Artinya kalau dilakukan Jika tertentu, gitu. dokter akan lepas dari tuntutan hukum apabila ternyata dianggapnya terjadi penghilangan nyawa. Gitu. Nah, tapi ketika saya bekerja di suatu rumah sakit dan rumah sakit Katolik, ketika saya datang untuk pengenalan, langkah pertama oleh pimpinan adalah Aldo, ini rumah sakit Katolik. Udah, case close. Ya udah, selesai episode hari ini. Rumah lain belum ngomong nggak usah. Case close. Nggak jadi. Itu sudah jelas. Iya, sudah jelas. Itu berarti Jadi memang kebijakan ya, kebijakan rumah betul, sakit, karena kita harus hospital pro Katolik. life. Apapun kondisi kehamilannya, Ya. selama tidak mengancam nyawa ibu dan bayi, kita pro life Romo. Oke. Begitu. Dan Jadi, itu aturan gereja Katolik itu aturan sudah gereja jelas yang ikut sudah. ke sana. Termasuk yang tadi awal-awal intro bayi tabung, nah itu pagarnya sudah jelas. Sudah jelas. Hitam putih, gitu ya, jelas jadi, ya. ya kita rumah sakit Katolik kita tidak Pro life. bisa. Itu Pro ya life. prinsip dasarnya pro life. Ini penasaran. Pernah ada yang melanggar nggak? Saya bantu. Ingat ya, RSCK sebelah kampus. Gampang mau nyari jadi rumah gampang. Ada juga Tanya Bang, Bisma. memberkati pernikahan di chapel sebelahnya. Iya. Pertanyaannya di ujung jurang gitu. Kan sesuai namanya ini. Podcast Ujung Jurang. Ujung jurang. Dok, ini Coba mas saya baru lihat Instagramnya jelek banget ya kita ini. Nah itu dari itunya aja tuh backgroundnya USG itu. Iya kan USG. Gue baru tahu USG bisa dapat rumah ya. Baru saya juga jelek amat nih bayi. Ini ada kejadian lucu San. Ada kejadian teman saya kebetulan dan anaknya sekarang sehat, pinter, sekolahnya bagus, cantik gitu ya. Dulu waktu dia usia awal kandungan, ya, saya nggak akan bilang dokter siapa, Iya. tapi dia datang untuk memeriksakan. Ini kayaknya gue terlambat haid dan lain sebagainya, mau cek. Kata-kata pertama dari dokternya apa? Ini kayaknya janinnya jelek, nggak akan berkembang. Udah. Sorry, itu opini atau based on Ya, dia cerita? based on dia cek, Oh, dicek. pengecekan. Ini kayaknya nggak akan berkembang. Kalaupun juga terus juga nggak akan lama di dalam perutnya. Oke. Jadi lebih baik mending kita eliminate dari awal. Gitu. Tapi kan nggak percaya. Iya. Dicek Second lah ke opinion. dokter lain, second opinion. Bagus. Tuh anaknya.
cantik. Tapi ternyata Berarti yang jelek dokternya. Ya, nggak ngerti. Saya nggak mau ngomong. Cuman ini first opini hal yang banyak dan lumrah terjadi di masyarakat, bahwa ketika masyarakat terlalu percaya sama opini seorang dokter karena kan seorang spesialis gitu kan. Gimana sih, Dok? Maksudnya lumrah nggak ya kalau misalkan untuk bahwa seorang dokter ini memprediksi bahwa ini anak bakal bagus atau enggak nih dalam Atau kandungan? dikaitkan dengan etika dokternya, berkaitan dengan judgmental ke pasien. Jadi kita kalau untuk melihat tumbuh kembang perkembangan si bayi, ya memang kan pemeriksaan rutin selama kehamilan itu kan memang kita lakukan. Ya. Dari pemeriksaan rutin itu kita udah bisa memprediksi, bukan menjudge hitam atau putih, tidak. Kita tetap memprediksi. Oh, ini kemungkinan bisa terjadi kejadian seperti ini, Pak, begitu kan. Nah, nanti kalau misalnya ternyata kondisinya tidak ideal dalam suatu kehamilan, contoh lah misalnya sekarang bulan Agustus USG, ya kan, ternyata di bulan September perkembangannya lambat atau kecil, ya kan, kita nggak bisa langsung ngejudge, oh ini jelek nih, kita harus keluarin, enggak, ya kan, kita upayakan dulu, ya kan, kita pakai kasih vitamin, nutrisi, ya, kan, vitamin, terus nanti pemantauannya lebih ketat, mungkin 2 minggu sekali atau mungkin seminggu sekali kalau memang diperlukan, kontrolnya seperti itu, bukan berarti langsung serta-merta ngejudge. Prinsipnya ya ini sih kalau saya, dan kebetulan juga kita kerja di institusi rumah sakit Katolik, ya kan, selama itu masih ada detak jantung bayi di dalam kehamilan, kita pertahankan dia sampai nanti saatnya dia udah waktunya untuk dilahirkan. Atau tidak Atau berkembang tidak sama sekali. sampai detak jantungnya hilang. Ya, Alami. Tapi secara medis, Dok, umur berapa minggu sih itu sudah dinyatakan ada kehidupan dalam Nah, ini yang mulai masuk bahasan aborsi nih. perutnya? Bukan usus ya. Perutnya di rahim. Kalau saya sama Romo Alay bunyi mulu usus. Oh iya, lambung. Ini ke dalam mereka asam lambung. Di sana aja. Ini kan asam garam. Asam urat. Kita bicara soal saat sel sperma, sel Iya. telur bertemu. betul. Kemudian adik-adik kalau nonton ini tanya ayah bundanya ya. Soalnya kita nggak mundur ke malam pertama. Betul. Kejauhan. Kita nggak ada praktikumnya ya. Biar ayah bunda belajar bagaimana seks edukasi. Ya, ke putra-putri ya. Oke, sel sperma dan telur bertemu, set. Ya. Oke, pengetahuan umum aja boleh sampaikan ke kita, Dok. Itu selanjutnya bagaimana? Ketika terjadi pembuahan, Ya. ya kan, nah itu sudah dianggap merupakan suatu proses pembuahan kehidupan. Oke. Itu kan? biasa umumnya minggu keberapa atau bulan? Kalau di 1-2 minggu saja itu sudah bisa terjadi pembuahan. Sudah bisa ya. Cuman kita lihat ini kehamilan ini berkembang atau tidak. Nah itu sampai 6 minggu itu baru akan kelihatan ada si calon bayi dan ada detak jantung bayinya. Oh, di 6 minggu. 6 minggu. 6 minggu Ya. sudah bisa terlihat Terlihat detak Detaknya jantung bayi. Asik. Waduh, Langsung. Kayaknya ini calon DJ. Prediksi. Prediksi. Probabilitas. Yang ada dirujuk ke spesialis jantung. Bunyinya begitu. Sudah ada detak. Berarti kalau menurut teori kedokteran, Dok, jadi kalau awal kehidupan menurut teori kedokteran tuh jadi mulai yang 6 minggu itu atau sejak awal? pembuahan. Sejak pembuahan. Iya. Meskipun belum Belum ada ada detak. detak jantung. Betul. Nah, makanya bayi tabung itu kan belum serta-merta langsung jadi Iya, betul. bayi, ya kan. Ditemukan dulu kan sel telur sama sel sperma di wadah di luar kan, di luar rahim, Iya. ya kan. Diketemuin Nah, dulu. ketika di pertemuan itu, nah itu sudah dianggap Ada kehidupan. suatu proses kehidupan kalau- pembelahan sel seperti itu. Dilihatnya dari definisi, ada zigot, kita mengenal ini supaya nah zigot itu yang gimana? Yang 6 minggu itu disebutnya apa, Dokter Dok? Yang sudah bisa dilihat ada detak jantung. Itu dinamakan apa sih? Apa embrio, zigot? Betul, embrio, ya itu beda. embrio 6 minggu. Terus kalau kayak apa morula, blastula, nah itu kan proses pembelahan sel menuju terjadinya pembentukan suatu embrio kayak begitu. Oke. Ya. Dan usia 6 minggu ini tuh dari pembuahan awal atau dari hubungan hitungannya nih, Dok?
dari pembuahan Dari awal. pembuahan awal. Iya. Karena Ya kan kan mesti berenangnya clear. kan Iya. beda-beda nih. Emang berangnya gini? Iya. Emang Oh, gini? Kan persaingan ketat itu. Persaingan ketat. Iya. Iya. Dari semua calon yang bagus-bagus ada, lahirnya begini ya. Terpilih berarti. Terpilih. Di chosen kita, Bro. Iya, presiden gugur, Iya. dokter gugur, Jenderal munculnya gugur. begini nih. Iya. Munculnya begini. Berarti sebenarnya pengertiannya sama dengan menurut paham gereja tentang Ya, awal itu. kehidupan ya. Iya, Apa betul. itu, Mulai Bang? awal pembuahan itu sudah dimaknai sebagai kehidupan. Betul. Oke. Dan itu memang ternyata juga apalagi kalau kebetulan rumah sakitnya Katolik udah pasti jelas akan sangat berjalan seiringan gitu ya dengan apa yang diajarkan oleh gereja Katolik gitu ya. Oke, Romo, cukup sampai situ. Udah cocok ini mah. Sudah cocok ya. Jadi Romo Toh gitu satu aja ya. Nggak bisa. Gak kan Romo tuh diperlukan untuk bagian nyapu. Kalau sampai ada yang bahaya gitu ya. Nah, ini masuk ke pembuahan tadi, kemudian usia 6 minggu sudah bisa dideteksi detak jantung. Betul. Artinya secara medis dan gereja Katolik sudah ada kehidupan. Yes. Bukan di 6 minggunya. Di awal Oh, pembuahan. awal pembuahan itu Iya. tadi. Ya. Cuman kan baru dikenali Jadi setelah melakukan bisa pemeriksaan. dibilang detak jantung itu mulai kelihatan rata-rata 6 minggu 6 setelah minggu. ada kehidupan. Iya. Ya. Kalau gitu mau apakah ukuran kehidupan itu dari detak jantung Bukan. saja atau ada sisi Sejak teologis terjadinya manusia? pembuahan itu. Sejak bersatunya sel sperma dan Sperma dan sel sel. telur Ada itu. penjelasan teologisnya nggak sih, Mo? Kalau itu kan medis tuh, syukurin, buka-buka, kerja dikit ya. Ada di sini ya. Oh, ada. Nanti aja lah. Tapi harusnya ada ya. Enggak Mo, memang ya? awal kehidupan mulai di situ. Jadi gini Sok kan dulu aja lah. kita sapu dikit. Iya, iya. Saya mau belajar dulu. Jadi kan sel itu kan merupakan satu kehidupan juga. Iya, Iya, betul. Romo? Sel udah dibilang Iya betul. kan, jadi sperma dan sel telur itu kan merupakan satu sel, Ya. ya kan. Ketika dia bersatu, terus begitu membelah, itu kan ada proses kehidupan sel, Iya, betul. ya kan. Jadi ya itu sudah dianggap suatu Kehidupan. kehidupan. Dan memang Ya kan? rata-rata di 6 minggu itu dan pas dokter bisa mendeteksi detak jantung Son, sumpah Nah, buat itu udah. orang tua yang pertama kali dengernya. Amazing itu ya, Dok. Betul. Amazing itu. Nah, kalau nanti antara range 6 minggu sampai 8 minggu kita tidak temukan si Detak. jantung bayi atau tidak ketemu si embrionya tersebut, nah berarti itu dikatakan kehamilannya tidak baik. Nah, Oh, jelas. Alami, ya kan. Kemungkinannya banyak ya, Dok ya. Kemungkinan itu gagal menjadi janin itu karena faktor kesehatan yang utama Betul, pasti. ya jadi intinya sih lifestyle sih, pola hidup dari si ayah atau si ibu. Oh. Kalau mau praktek konsultasi ke prakteknya dokter. Oh iya. Iya, iya. Ya, kalau di sini geretongan. Licik. Licik dia. Apa? Nunggu jawaban. Sejak Halaman. saat Sejak saat habis tapi halaman. ada lanjutannya, balik. Beresin. Kalau baca tuh yang beres. Sejak saat. Sejak saat sel telur dibuahi, Iya. mulailah hidup baru. Pandangan gereja juga Yang seperti bukan itu ya. hidup ayah dan bukan hidup ibu, melainkan hidup manusia baru, Manusia baru. yang berkembang secara mandiri. Masa aing ngasal. Sejak saat. Sejak saat. Berarti sama nih, ya, sama idenya sama. Nah, kembali ke tindakan aborsi tadi. Tapi kalau sampai ada sesuatu hal yang terjadi, janin tidak berkembang, itu akhirnya kan kita sering dengar istilah yang namanya Kuret. kuret. Nah, Betul. itu apa sih, Dok? Maksudnya samakah dengan aborsi tersebut atau gimana? Keguguran. Bukan. Kalau Bukan, kuret itu bukan. tindakan biasanya. Oh, tindakan. Kuret itu Kuretase itu mengeluarkan- tindakan mengeluarkan Janin yang tidak hasil kehamilan yang tidak baik. Oh. Oke. Ya, dan kuret itu juga bukan melulu untuk mengeluarkan hasil kehamilan, tapi kasus-kasus ginekologi yang seperti ada perdarahan itu kita kuret untuk ngambil sampel si sel rahim, Iya, iya. itu bisa. Oke. Jadi kuret itu nama tindakan. Berarti diandaikan intinya sudah
calon janinnya itu sudah mati. Sudah mati atau Sudah sudah tidak berkembang, Romo. Dan itu ada potensi bahaya secara medis kalau tidak dilakukan kuret ya, Dok. Resiko perdarahan bisa terjadi, resiko infeksi bisa terjadi pada ibunya. Karena kan dia akan membusuk atau Iya, iya. pelan-pelan Atau, akan mati kan, atau dia jadi mati kan jadinya. atau jadi benda asing. Jadi nanti ke depannya kalau Nggak semua yang asing itu Agak. UFO. Oh, enggak flying berarti dia. kan ini terbang. ini kan bisa diidentifikasi. Nggak semua yang Pak. asing. Iya, iya. Musuh Iya, nanti iya. ke Bali ada orang UFO. Orang asing. Dek, kamu jangan bergaul sama orang UFO. Don't talk to stranger. Jangan bicara dengan UFO. Ya, tugas saya memang kayak gini-gini ya. Itu kuret. Nah, kalau itu definisi aborsi, Dok. Dari pandangan medis, aborsi itu diambil dari kata apa dan apa sih maknanya, Dok? aborsi itu jadi kayak apa ya? Keluarnya suatu hasil kehamilan bisa dia dengan alami sendiri atau dia ada di provokatif atau di apa ya karena Intervensi. kita intervensi atau ya memang karena indikasi medis ada abortus medicinalis. Dokter namanya. setuju nggak ada pandangan bahwa aborsi adalah penghilangan nyawa? Maksudnya kalau kita ngomong definisi yang terms yang simpelnya nih ya, aborsi identik dengan menghilangkan nyawa gitu. Apakah selalu? Enggak, kalau Tindakannya gini, tidak menghilangkan. kalau secara medis aborsi itu bahasa awamnya sih sebenarnya keguguran ya. Keguguran bahasa awamnya. Oke. Bukan sebuah tindakan, Tindakan berarti. menghilangkan. Bukan suatu tindakan. Oke. Sebuah Aborsi kejadian itu dong. keguguran, ya kan. Nah, aborsi itu kalau secara medis itu ada klasifikasinya. Dia ada yang memang aborsi abortus imminens, artinya ancaman keguguran. Dia masih ada detak jantung bayinya, tapi si pasiennya ini mengeluh ngeflek, mengeluh keluar darah. Nah, ini kalau dia tidak diobati, tidak dikasih tanda kutip bahasa awamnya obat penguat kehamilan, nah itu nanti benar-benar jadi keluar si kehamilannya itu. Oke. Jadi keguguran benar-benar alami, Alami. ya kan? Atau abortus incomplete. Abortus incomplete itu keluarnya keguguran sebagian. Jadi misalnya nih kantong kehamilannya pecah, tetapi masih ada sisa. Nah, itu yang harus dibersihkan, harus dikuret. Kalau tidak, resikonya apa? Perdarahan atau resikonya infeksi. Kalau perdarahan resikonya apa ya? Mengancam jiwa ibu. Iya. Gitu. Ada namanya abortus komplit atau yang spontaneous abortus. Nah, spontaneous abortus itu keguguran yang ya udah tiba-tiba pernah dengar kan? Oh ya saya mati, tiba-tiba mati aja gitu. Keluar Romo. Keluar. Jadi apa namanya? Si kantong kehamilan tiba-tiba pluk keluar aja. Utuh, dalam keadaan utuh. Oke. Tidak ada sisa lagi. Pernah dengar. Nah, itu tidak perlu diambil tindakan kuretase. Udah habis ya Udah di dalamnya? habis, sudah bersih. Oke. Jadi ya tinggal dikasih obat aja untuk ngebersihin begitu. Dan berarti kalau yang kita bayangin dengan kata-kata aborsi, biasanya kita adalah dengan sadar saya minta isi kehamilannya dikeluarin. Kalau kita biasanya Iya. denger istilah Kenapa aborsi jadi kayak gitu. berkonotasi tidak baik ya, Dok ya? Maksudnya kalau aborsi dalam Mungkin definisi itu tadi. salah mispersepsi aja ya. Iya. Kita membedakannya ternyata sebetulnya aborsi sengaja dan nggak sengaja. Gampangnya mah. Iya, benar-benar. Cuman selama ini kayaknya kita kalau keguguran tuh nggak sengaja, kalau aborsi sengaja. Kayaknya begitu. Iya. Takutnya ada kesannya Kita sepakati pembenaran. aja lah Iya, istilahnya padahal itu bagaimana. aborsi yang tidak disengaja Iya. tadi ya. Soalnya takutnya ada yang bersembunyi di balik pembenaran. Iya, gitu. Pasti Yang itu. ditakutin. Intinya yang kita tentang itu kan aborsi yang sengaja. Nah, betul. Ini kalau dilihat di beberapa, kita juga bisa lihat di sosmed ya, ada beberapa yang memberikan gambaran tindakan aborsi yang disengaja. Bagaimana masih ada detak jantung, masih ada calon janin, tapi ada tindakan khusus yang membuat si janin itu berhenti, Betul. berdetak, kemudian dimatikan di dalam dan dikeluarkan. Nah, itu tuh berarti definisi medisnya apa, Dok? Kalau yang kita kenal akhirnya aborsi yang menghilangkan nyawa setelah sengaja kemudian dikeluarkan? Abortus criminalis. Ada abortus kriminalis Ada. namanya. Nah, itu kejadian-kejadian seperti itu yang disengaja Dan yang kejahatan berarti kan? Dan betul. biasanya yang maaf oknum dokter ataupun juga orang medis yang melakukannya juga memang melakukannya secara ilegal. Secara ilegal. Karena nggak boleh sebenarnya di Tidak Indonesia. boleh, Oke. tidak boleh. Di Indonesia tidak. Enggak ya? Iya Di sih. beberapa negara Beberapa boleh. negara iya. Tapi kalau di Indonesia tidak boleh kan? Indonesia, oke. Mau
kita ngomongin gereja Katolik dulu nih, Mo. Baru lagi baca. San, sebelum masuk Iya, situ. iya, iya. Ini pertanyaan jalannya sama dokter lagi ya. Iya. Dok, kalau nggak ke dokter tapi ke dukun beranak gimana? Ya elah. Nah, itu juga. Karena gini, tuh. diresepin kan misalnya jamu lah, Oh, nanas nanas. lah, gitu kan. Mending pakai jamu atau nanas. Ya kalau disodok langsung pakai bambu Lah, bagaimana? emang ada? Ada. Masih ketemu. Nanti kalau udah infeksi, udah perdarahan, Baru nyari dokter. Iya kan dokternya yang pusing kan, ini mau digimanain ya kan? Waduh. Dan itu terjadi ya, Dok ya. Masih ada di Indonesia Nah, ini. ini banyak sekali belahan negara kita di Indonesia nih, belahan daerah gitu ya, yang masih percaya sama para haji, dukun beranak, bla bla bla. Iya. Ya, itu juga tidak menjawab Iya. pertanyaan itu. Karena sebenarnya prinsipnya ini menurut KUHP pasal 338. Asik. Benar kan nih? Ini benar. Bukan dia. Gue tahu dia orang hukum. Gue tahu dia orang hukum. Memang jarang dipakai, Tapi makanya yang nggak percaya dong. ketika dia ngomong dengan selancar itu, gue pikir asbun. Kayaknya kayak gak ada persiapan gitu ya. Enggak, prinsipnya sama. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain itu udah kategorinya kriminal. Pembunuhan Betul. berencana. Beda itu 3 pasal. Tapi kalau maksud lu tadi misalkan mengkonsumsi Sengaja. tertentu secara sengaja, sengaja. itu katanya dengan sengaja, niatnya mens rea-nya ingin menghilangkan nyawa. Nah, yang jadi perdebatan ini Mo dan Dok, Modok. Mondok. Apakah benar menghilangkan janin itu dibilang human rights? Yang jadi perdebatan loh, human dari mana? Kan dia belum punya kemampuan berpikir. Karena janin ini yang jadi perdebatan. Lah, ngilangin janin kok bisa lu bilang ngomong human rights? Kan belum jadi human. Emang dia sudah punya kesadaran, sudah punya kemampuan berpikir, bla bla bla. Bukan human itu mana? Ini yang jadi perdebatan nih sebenarnya. Ya. Nah, Mo, jadi gimana, Dok? Kalau ya Dibalikin lagi. Untuk udah pengalaman. Namanya saya kasih tahu ya, nama lengkapnya Chris Sony Bastian. Barangkali mau ngelamar baptis di Kemuning, coret. Kita santai aja. Mo, ini menghilangkan nyawa. Mo, apapun ceritanya, 10 firman Tuhan, jangan membunuh. Kalau Katolik perintahlah ke Nah lo 5. 5. Benar 5? Iya. Karena gue asbun. Itu aturannya ada, Mo. Betul, jangan membunuh prinsip Oh, dasarnya. UD-nya itu ya, UD 45-nya adalah Perintahlah kan jangan membunuh. Nah, mungkin yang menjadi pro kontra karena salah satunya menurut saya perbedaan definisi manusia. Misalnya kayak tadi kami sepakat nih ya dari kedokteran dan dari Teologi. ajaran gereja sepakat ternyata awal kehidupan itu sejak terjadi pembuahan. Tapi mungkin ada perspektif lain yang mengatakan oh bukan, pembuahan itu belum dikatakan manusia, belum dikatakan hidup, bisa jadi. Iya. Maka kalau dengan definisi yang dia ketika terjadi aborsi sengaja di fase ini ya buat dia bukan pembunuhan dong itu. Karena belum jadi Manusia. Menurut dia. Menurut dia. Iya, Dan iya, bahkan iya. karena kita konsekuen dan konsisten dengan paham tentang manusia, ada di Humane Vitae itu. Boleh jelasin? Hidup manusia, dokumen Dokumen. gereja, judulnya Humane Vitae. Mau ngingetin Mo, titiknya jangan di situ. Takut dipotong. Yang motong kan bukan saya. Yang Iya. nonton ya. Tapi kita yang mana? Yang mana ini? Ya sekarang kalau misalnya alasannya dia belum punya kemampuan berpikir. Mohon maaf nih, manusia dewasa yang tingkat intelektualnya sudah punya memang di bawah. Rata-rata. Yang kalau kita disamakan dengan non-sweet compose. Ya. Itu ya, misal contoh ya, mohon maaf ini misalnya yang memang ada Berkebutuhan khusus. Penyakit ya belum bawaan, khusus ya. atau daya pikirnya berbeda. Iya. Nah, apakah kita juga mau mengatakan dia bukan manusia Karena belum bisa berpikir karena benar. tidak bisa berpikir? gitu. Iya, iya. Kan tidak. Nah, artinya kita konsisten saja dengan definisi tadi itu sejak adanya sel memang hidup dan menjadi kehidupan yang independen dalam arti ini bukan ayah bukan ibu tapi sudah kehidupan baru Iya, meskipun ya masih tergantung dengan Iya. hidup ibunya ya, Nah, tapi itu sudah jadi kehidupan baru. perdebatan tuh, benar-benar. Nah, maka ketika sudah masuk dalam fase pembuahan dan itu dihabisi dengan sengaja, ya berarti dibunuh dengan sengaja juga. Nah, itu malah nggak perintah Allah kelima. Tapi kan Jangan kalau membunuh. orang masih suka banyak beralasan gitu ya Mo ya.
Ada yang bukan saya kan dokter itu mah yang melakukan yang bukan ada saya. ketentuannya. Jadi Iya. jangkauan sanksinya itu baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Yang langsung tuh artinya yang Pelaku eksekusi yang iya. maupun yang terlibat atau mengizinkan. Atau Contoh nih misalnya nih ya. Si ibu nih. Pasti si ibu dong yang Ya, nggak mungkin digugurkan, bapaknya, kan? "Dok, saya mau Iya, aborsi." nggak bisa. Kumisnya tebel lagi. Nah lalu pihak cowok itu pokoknya nggak mau tahu, gue nggak mau tahu, pokoknya gue nggak mau anak ini, aborsi aja. Oh. Lalu yang datang ke dokternya, yang ke apa itu si cewek, cowoknya nggak ikutan. Iya. Tapi kan cowoknya Atas mengizinkan atau bahkan menyuruh, kena juga. Kalau menurut gereja Katolik ya, Ya. maka ada kenanya itu ekskomunikasi langsung. Dengan Istilah sadar. Latinnya apa ya? Latte. Aduh, nanti masih cari dulu. Cafe latte, cafe latte. Matcha latte. Gampang kepancing kan? Dirty latte. Gampang kepancing. Gampang kepancing. Matcha latte. Pokoknya yang nggak pintar-pintar kita Iya, kepancing. gampang kepancing. Ekskomunikasi langsung di terkena sanksi misalnya terima komuni. Si A, si B dan si C-nya nih Iya. berarti. Jadi kalau misalnya baik itu ceweknya, cowoknya, mungkin keluarganya yang meminta, Orang tuanya, dokternya, misalkan. tenaga medis, mungkin asisten dokternya ini. Nggak usah ditunggu. Kan ngantar. Nggak ini ngantar. Nggak usah dibahas. Ya tapi kan kalau lagi Padahal lagi nggak kon- influence kena juga. lagi kondisinya dokternya nggak eling terus dielingin kan harus dielingin dong. Nah iya, jadi Iya. semua terlibat kena. Kalau dia Katolik ya itu terkena sanksi. Sanksinya gereja sanksi Katolik. Ekskomunikasi. Ekskomunikasi. Berapa lamanya atau sampai kapan? Sampai dia bertobat. Iya. Tapi Iya. boleh. Tapi ada artinya ya dosa kan tidak ada yang tidak diampuni sejauh ada pertobatan Iya. kan. Itu prinsipnya. Nah pertobatannya sakramen tobat. Dan kalau untuk di Bandung ya saya tidak terlalu mengikuti. Kalau di luar Keuskupan Bandung, Bapak Uskup Bandung sudah memberi kewenangan pada setiap imam yang punya fakultas untuk melayani sakramen tobat untuk memberikan absolusi atas dosa aborsi ini. Itu tidak harus ke Bapak Uskup. Oh, Untuk karena ini mengakui dosa besar ya. dosa berat. Berat. Oke. Dan sebelum kalau saya ya harusnya semua imam sih, sebelum diberi absolusi diterima dulu. Kan ekskomunikasi, berarti kan diluarkan dari komunitas Ya. komunikasi gitu. Iya. Maka sebelum diberi absolusi diterima dulu dalam komunitas. Oke. Ya saya menerima kamu, lalu saya berikan absolusi. Nah setelah itu saya lapor entah ke Romo Samong sekarang sekretaris uskup atau Romo Fikjen, salah satu aja, melaporkan jumlahnya bukan orangnya. Oh. Misalnya Romo Samong, Bukan siapanya. bukan siapanya. Nggak Tapi boleh. ada Itu kan berapa- rahasia pengakuan. Iya, iya. Tapi ada berapa kasus? Jumlah absolusi yang diberikan. Oh. Misalnya Romo sebulan ini saya memberi absolusi atas dosa aborsi 2 kali. Udah. Dan nggak akan ditanya Siapa Siapa? nih? si iya lain. Langsung saya siapa sih? Nggak akan jadi Gosip, gibah nggak. Iya. Hanya jumlahnya saja karena itu nanti akan dilaporkan Oke. datanya. Berarti kita sepakat prinsip dasar apapun ceritanya, apalagi kalau abortus kriminalis sudah jelas ditolak baik gereja maupun medis. Nah, yang sering jadi tadi Sony bilang di awal, Ya. pro kontra, dan ini kadang-kadang ini kalau ini CS, Masih dokter Katolik. Sebelah Iya. udah CS aja. Yang kadang-kadang terjadi pro kontra di antara ajaran iman terutama gereja Katolik dengan kedokteran atau yang mungkin psikolog juga Iya. ketika terjadi dilema moral. Nah, ini berarti kita masuk ke ranah apa saja yang dikecualikan. Karena kan prinsip dasarnya kita sudah nih, kalau dilema moral berarti kita bisa masuk ke contoh-contoh kasus nih. Iya. Kalau kita Kalau ngomong kalau gereja Katolik mah sudah mutlak semuanya tidak. Berarti tidak ada alasan apapun. kalau gitu Iya. kita coba angkat beberapa Dan itu yang, contoh. itu yang bisa diperdebatkan Itu seringkali. betul. Tapi ingat sekali lagi karena ini Komsos. Nah, kembali lagi prinsip dasarnya Ya. dibeli. Contoh misalnya paling gampang ya, suruh milih anak atau ibu. Oh, ini kondisi kesehatan Iya, nih. secara medis. Ini menurut tadi dokter, Iya. apa sih namanya, pengecekan atau apalah dokter Pemeriksaan, gitu, ya, pemeriksaan. dokter. Wah, ini kayaknya nggak bisa selamat dua-duanya. Saya hanya bisa menyelamatkan entah ibu entah bayi, nggak bisa dua-duanya. Second opinion sama ternyata. Nah, itu kan dilema ya. Iya. Ya. Nah, bagi gereja Katolik tidak bisa memilih. Solusinya gimana? Tidak boleh dipilih entah ibu atau anak karena kita tidak ada yang punya hak kewenangan apapun untuk menentukan nilai hidup siapa yang lebih
bernilai, worth it untuk hidup. Tapi berarti kalau gitu, ada perdebatan dong kalau begitu, dalam artian kalaupun juga tidak ditindak, dibiarkan siapapun saja alami. Enggak, misal- tindakannya adalah Best effort. tetap diusahakan diselamatkan dua-duanya. Oh, yang diukur nanti adalah best effortnya nih, akan terlihat Iya, nih. pokoknya tetap nggak ada intensi dari awal saya akan menyelamatkan ibunya, anaknya saya korbankan. Tidak, Oh, oke, atau sebaliknya paham, itu paham. juga tidak. Walaupun nanti pada akhirnya akan salah satu, itu secara tetap intensi alami. awalnya adalah saya berusaha menyelamatkan keduanya. Betul. Oke. Bahwa dalam perjalanan ternyata anaknya nggak selamat, atau ibunya nggak selamat, atau bahkan keduanya Nggak tidak selamat, ya sudah, itu Resiko. kehendak Tuhan. Pasiennya Katolik, dokternya non Katolik, gimana tuh? Nah, Tapi kan kalau menjelaskan dokter Katolik paham. Oh, saya tahu prinsipnya. Keluarganya saya bisa selamatkan. minta. Keluarganya kan bisa minta, kan harusnya tindakan gitu juga harus Nah. ada ACC keluarga ya. Betul. Untuk Sekarang- dokternya. sekarang Consent. jadinya tapi Persetujuan sangat keluarga. subjektif kan kalau melibatkan keluarga. Contoh, yang lagi mendampingi istri adalah si Keluarga suami. istri. Oh, Si suaminya udah pasti pengen Yang terbaik. yang terbaik Iya, dua-duanya. iya. Tapi misalkan ya udah istri apa anak, misalkan dokternya bukan Katolik gitu ya. Ya akhirnya kan mesti memutuskan gitu. Dan bahkan Ya menyampaikan putusannya kalau menurut ajaran moral gereja Katolik ya seperti itu. Makanya ada komsos ini supaya bapak-bapak yang tadi nonton. Ya. Iya. Harapannya begitu. Atau dokternya dibaptis Katolik dulu. Lama lagi. Iya sih, maksudnya itu Iya, Tapi pilihan kalau susah. institusi misalnya rumah sakit Katolik meskipun dokternya bukan Katolik, apakah juga harus mengikuti? Harus Nah, iya. mengikuti. Oh, prinsip itu, Iya. prinsip Katolik kekatolikan. Oke, berarti itu salah satu contoh ya, Mo ya. Contoh. Tidak boleh memilih ibu Iya, karena atau kita anak. tidak punya tadi Hak. tahu dari mana bahwa nilai hidup si ibu lebih tinggi dibanding nilai hidup si anak. Alasan klasiknya, mohon maaf ya istilahnya Iya, kan, iya. yaudahlah anaknya nggak apa-apa lah. Kita belum kenal Mati. dunia, cenah Iya. gitu ya. Nanti Kan bisa ada, lagi. masih ada ibunya. Iya. Mungkin masih bisa punya anak berikutnya. Tapi kalau ibunya nggak ada, Iya. gimana mau punya anak lagi? Kadang-kadang itu pertimbangannya. Tapi kan Banyak, sekali banyak lagi, itu Romo. iya kan? Banyak Romo. Banyak. Ha. Nah, teman Tapi siapa sebagai kita? awam, Bisa kayaknya saya menentukan. sementara ini ya, detik ini kayaknya naluri alamiah manusia laki-laki kita sepertinya kalau dia ibu gitu Ibu. ya. Not? Tapi logisnya, Kalau kalau secara logika ya, Iya. saya juga akan berpikir ke situ. Iya. Kalau logika, cuman kan seringkali cara pikir Berpikir Allah tuh Allah, melampaui logika Iya, manusia. Tapi dokter kalau dihadapkan dengan kasus gitu pernah nggak dok? Banyak. Opsional Ya, gitu. opsional itu banyak. Ini teori, ini praktek. Tapi justru pengen tahu dari seorang dokter Aldo yang Katolik nih gitu, biasanya ngasih solusi apa sama Nah, keluarga? lalu ya tindakan dokter waktu itu Tindakannya gimana? Jadi gini, kayak kasus-kasus contoh lah hipertensi pada kehamilan, nanya jadi melenceng ke tapi itu bahaya itu. ya, hipertensi pada kehamilan. Kekentalan darah. Ada fase di mana ini kehamilannya sudah tidak bisa dilanjutkan karena akan membahayakan ibu kalau menurut penilaian medis kita sebagai dokter. Oke. Dan sedangkan ini si bayinya istilahnya masih prematur lah, bahasa awamnya seperti Belum itu. siap untuk Belum siap dilahirkan. untuk dilahirkan. Nah, dilema-dilema ini nih yang kita harus ambil keputusan. Keputusannya apa gitu kan? Kita sudah maksimalin pemberian obat untuk si ibunya. Vitamin lah Ya, gitu ya. vitamin, obat anti hipertensinya segala macam untuk mengupayakan kita lama-lamain nih si hamilnya biar waktunya pas. Tapi ada fase titik udah nggak bisa nih kalau kita pertahanin ya Risiko risiko tinggi. dua-duanya malah. Ya kan? Atau Jadi, terus dikasih obat juga resiko risiko juga. juga. Nah, kita konseling, kita edukasi. Ya pendekatannya secara medis, ya kita juga harus edukasi juga. Ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada ibu apa, yang pada bayi apa gitu kan ya. Kita sampaikan ya idealnya kita memang pertahankan sampai cukup bulan. Cuman kalau udah kondisi seperti ini ya berdoa mudah-mudahan ibu sama bayi bisa bertahan baik gitu. Pada akhirnya oke, kita misalnya lahirkan prematur belum waktunya ya kan. Nah tapi kan kita nggak pernah tahu nih si bayi ini kuat atau tidak Di luar tuh iya ya. kan. Tapi kan kita berupaya. Iya. Setelah di luar kita upayakan Tetap hidup. tetap hidup. Inkubator, segala Betul. macam ya. Cuman kalau ternyata dia tidak kuat bertahan ya sudah ya memang. Yang penting udah maksimal. Artinya Gitu. niat itu akan jadi ukuran yang
susah pembuktiannya, tapi kita bisa lihat prosesnya ya. Tapi kan Mo, ya? harusnya niat atau intensi dan tindakan itu kan sinkron ya. Sinkron, Betul. betul. Nyambung. Yang susah lagi adalah bagaimana si pengambil keputusan, baik itu si ayah misalkan gitu ya, ataupun juga orang tua atau gimana, yang memang nantinya takut disalahkan oleh lingkungan sekitar. Lu kenapa ada pilihannya si A atau si B nih, ibu atau anak nih, salah satu bisa selamat, tapi lu memilih untuk mengusahakan dua-duanya selamat, tapi hilang dua-duanya. Ada kan ketakutan untuk judgement dari keluarga, dari sanksi sosial. Itu Sanksi sosial. bagian dari Konsekuensi keputusan. resiko mengambil putusan sesuai ajaran moral. Iya. Dan Oke. mungkin jadi kesempatan untuk mengedukasi yang lain. Iya, di satu Kenapa dia sisi ngambil ya, opsi keputusan itu? Pengecualian berikutnya, misalkan korban tindakan kriminal, pemerkosaan paling umum ini banyak terjadi, membesarkan anak hasil dari tindak kejahatan terhadap dirinya. Against her will gitu ya. Betul. Dan ini mungkin ada peran Dia tuh psikolog juga yang kita banget nggak itu. tahu. Dia Betul. nggak siap punya anak. Iya. dan Iya. Jangan punya anak, menikah pun belum siap. Iya. Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Romode. Karena kan kalau dari dokter ini mau latar belakangnya bagaimana, yang terjadi pembuahan kehamilan ya di sana. Betul. Tidak melihat latar belakang prosesnya kan. Waktu itu saya mabuk berat gitu, nggak ada kejadian itunya. Nah mau dari sisi Malah gereja Katolik, gereja Katolik mau melihat nggak sih alasan kehamilan, latar belakangnya sampai terjadi kehamilan dan dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan atau mengambil keputusan yang mengarah ke tidak menerima kehamilan itu. Kalau ada kehidupan, artinya Tuhan mengizinkan. Ha. Ya. Itu dulu ya. Ya. Itu dulu ya. Ya, tidak semua hal itu terjadi karena kehendak Allah kan, tapi Ya, ketika itu terjadi, Tuhan mengizinkan. Dan ketika Tuhan mengizinkan ada awal kehidupan, ya Tuhan kita kan tidak hanya memproduksi tanpa Tanggung jawab ya. Ya. Kalau Tuhan membiarkan ada kehidupan, pasti Tuhan juga punya rencana atas kehidupan yang diawali Oke. itu. Karena awal kehidupan hanya Allah. Kita nggak bisa memproduksi kehidupan loh. Kayak tadi dokter bilang, sudah berapa tahun menikah, Betul. Iya. normal, sehat semua, ikut program apapun, tapi Tuhan nggak mengizinkan. Itu pun kehendak Allah berarti kalau Iya, gitu ya. memang kan ada juga ya yang memang tidak dikaruniai ada. Tapi juga nggak siap apa-apa, entah mohon maaf ya diperkosa atau mungkin sudah papap apa? Wik. Ya, itu. Padahal kita boleh loh pakai terminologi medis, kita boleh loh hubungan seksual. Iya. Boleh. Skip apa? Wik. Ya, Tadi bilangnya prokem 80-an. ya, lalu ketika terjadi kehamilan, artinya ya, bukan berarti itu dikehendaki Allah adanya hubungan seksual bebas atau apa pemerkosaan, tapi Tuhan mengizinkan ada kehidupan meskipun diawali dari peristiwa yang Tidak mengenakan. dikehendaki. Oke. Gitu. Makanya Prinsipnya kita itu tetap dulu. memahaminya ini tidak boleh. Tuhan yang mengawali, Iya. tidak boleh kita yang mengakhiri. Ini contoh kasus ya. Kalau sudah tahu hamil, makan obat-obatan terlarang lah apa biar gugur, itu jelas salah. Iya. Tapi misalkan ada Pak Sutri ini, gitu. Aduh, kok gua nggak enak perut ya? Makan nanas Gua makan nanas Apalagi ngidam perasaannya. Nggak nyampe ngidam. Dia nggak tahu bahwa dirinya hamil. Nggak tahu dia hanya hamil. Oh. Makan nanas muda, hap, gugur. Enggak, dia nggak sengaja, nggak tahu dan nggak Tidak tahu. Dia tidak tahu kalau dia Niatnya- hamil. Oh, ya. Karena dia tidak tahu bahwa dia hamil, berarti dia tidak akan ada niat menghabisi kehamilannya. Oke. Kalau dia takut, misal habis ada hubungan suami istri gitu ya. Oh, preventif dia. Preventif, Sebelum gua gua tahu makan gua nanas, hamil, gitu. saya akan mengkonsumsi misalkan Nanas. rebung. Kenapa rebung ya? Paku. Bambu. Jadi preventif daripada gua Iya. nanti jadi misalnya sekarang makan nanas muda. Nah, Itu gimana? agak sulitnya karena tidak Belum sangat ada. definitif ya. Iya. Tapi sebetulnya dari intensinya dia sudah ada niatan. Ada kejanggalan. Udah ada niatan. Ketika ini ada kehidupan, sebelum gua tahu, gua habisin dulu. Iya. Kayak gitu. Dengan Artinya ada kesadarannya niatannya. dia punya niat untuk menghilangkan sesuatu bahkan sebelum itu terjadi. Sebelum dia tahu ada hidupan atau Iya. tidak. Oh, niatnya Sudah ada sudah niatan terukur gitu. ya. Tapi kan apakah menjadi tindakan nyata atau bukan, tergantung apakah memang betul dia hamil atau tidak Iya. kan. Iya. Tapi niatannya sudah tadi Iya. itu.
sudah antisipasi aborsi. Berarti gue salah Berarti itu selama ada ini istilah sama baru ya, aborsi preventif itu kan. Oh, istilah baru. Gue selama ini Mulai gini. Apa tuh? suka pakai nyiapin nanas makanan ya? banyak. Siapa tahu Romo Aloy mau main ke rumah. Ternyata salah, Son. Apa tuh? Kayak gitu preventif jangan. Siapin makanan enak-enak nih, Romo Aloy takutnya mau main ke rumah. Tapi ternyata enggak. Gitu. Nah, Oh, itu termasuk preventif. yang tadi dicontohin yang Apa? tadi dokter yang anonim tadi itu ya. Itu kan bisa jadi dilema moral juga. Ya, Ini kalau diteruskan, ini anak ini akan cacat, Ya, akan kurang banyak berkembang, kelainan, akan macam-macam lah. Atau bisa dideteksi bahwa ini ada yang ya janin ini kayaknya bermasalah nih. Kalau lahir ya sepertinya akan ada kecacatan gitu-gitu. Nah sama di dalam dilema itu pilihannya adalah tidak bisa kita menghabisi kehidupan karena cacat ya katakanlah Ya. cacat atau apa kan tetap definisi kita ya. Iya, iya. Tapi soal nilai manusianya sendiri tidak diukur dari yang itu tadi yang Iya. ukuran kecacatan itu. Artinya kan kalau kita ngomongin karunia Tuhan, ya karunia Tuhan bukan versi kita. Artinya kalau ternyata dideteksi kayaknya ini kondisinya tidak seperti pada umumnya, ya itu karunia Tuhan. Berarti kita Iya. harus Ya kembali sama ke prinsip kayak itunya apa juga. adanya Ya, ABK ya, ada ya, buah ya. kapal. ABK itu berkebutuhan khusus tuh. Oh, iya. Anak berkebutuhan kapal. Oh, bukan kapal. Berkebutuhan khusus Oh, kenapa sih harus disingkat? spesial. Emang Anak dulu- berkebutuhan khusus memang. Dulu Enggak, soalnya ABK kalau gua Iya, bisa mindsetnya, dua. jadinya ke awak kapal. Nah, karena Bisa dua. memang tidak berhubungan dengan pendidikan. Memang soalnya orangnya tidak berpendidikan. Ya, atau ABK misalnya tuh- yang kisah kitab ya buta sejak lahir. Iya. Kan Oh, bukan ini- salah dia, ini bukan mau salah. yang ada beberapa kasus saya temuin nggak ada tempurung kepala. Waduh. Itu kan Ya, kalau ya. secara medis nanti lahir paling bisa bertahan maksimal itu cuma 3 kali 24 jam, 3 hari secara medis ya kan. Cuma di dalam rahim, di dalam kehamilan ya dia masih tetap bisa bertahan tumbuh kembang sampai cukup bulan sampai besar gitu. Nah, ketika kita udah tahu itu tidak ada kepala, ya apa kita kalau memang di negara maju, negara luar, kok negara maju ya kita udah maju ya. Koreksi, Negara koreksi. tertentu yang mengizinkan. Iya, negara tertentu. Saya yang sapuin mengizinkan. dokter juga. Mantap. Itu episode sendiri aja. Ya, jadi kalau di negara lain yang mengizinkan itu boleh untuk dikeluarkan, untuk diterminasi. Iya. Oh. Tapi kalau kita ya tetap kita pertahanin. Nanti akhirnya begitu lahir ya kita sudah jelaskan ke keluarga pasien. Oh iya, ini tidak ada kepala, kemungkinan secara medis akan bertahan 2 sampai 3 hari. Tapi kan bukan berarti kita ngejudge 3 hari pasti Mati. meninggal. Iya, iya. Enggak. Tetap udah lahir kita pantau, kita Rawat dulu. rawat dulu Ah. sampai bertahannya itu si bayi. Jadi bisa nyambung juga nanti ya ke eutanasia ya. Iya. Artinya kan ada situasi mungkin kita tidak secara biaya apalagi tidak sanggup lagi untuk memperjuangkan kehidupan. Indonesia juga itu bahasan sendiri tuh mau di gereja Katolik kan juga Iya. pada akhirnya kan menghilangkan nyawa ya, Mo ya. Dengan sengaja Iya. intervensi. Tapi kalau menghentikan pengobatan, Oh iya betul. nah misalnya dalam situasi seperti ini ya, Iya. ya tetap sudah diupayakan. Tapi misalnya karena biaya, waduh nggak bisa apa-apa ya sudah alami baik lagi. Iya, Meninggalnya iya. pun alami. Artinya- Ketika dia lepas alat ternyata masih dikasih hidup sama Tuhan, kayak udah kalah itu mah ya ceritanya ya. Kalau setelah itu sembuh pun ya Ya. berarti Jadi poin besarnya dari aborsi yang tadi kriminalis tadi adalah memang dengan sengaja menghabisi kehidupan itu. menghilangkan. Dok, mundur dikit dok. Nanas muda itu mitos atau bahasan. Iya. Lebih ringan, Ya, lebih ringan. makanya dari tadi ngomongin nanas Nanas muda, muda. enakan nanas Itu tuh enakan nanas yang madu, manis. nanas Iya. madu daripada muda madu. Madu, iya benar. Berapa kilo saya? Enggak juga dokter dagang alpukat. Tapi benar nggak sih dok bahwa Mitos atau nanas muda itu Itu mitos. Waduh. Kalau enggak nanti saya jualan nanas muda aja di rumah gitu. sakit. Kirain dia endorse tukang rujak nih. Serius itu mitos. Iya lah, itu makanya dari tadi saya mikir nanas muda Nanas muda. gimana ya? Itu Mendingan nanas mitos. madu bener. Itu asli mitos loh. Iya, enggak. Atau yang berkembang di masyarakat menurut dokter apa aja yang kita tuh salah persepsi bahwa ini bisa membuat potensi menggugurkan janin. Nanas muda Ini ternyata bukan tidak. ngajarin pengguguran Bukan, ya, betul. justru Bukan. mengantisipasi. Enggak, jangan sampai misalnya memang ada dok. Jangan Ya, dikonsumsi. Jangan dikonsumsi Iya. gitu. Ada dok Untuk benar yang bisa. menjaga kehamilan.
Kalau secara medis sebenarnya kita gini, kalau lebih ke kondisi aktivitas ini sih, Berat. kegiatan sehari-hari seperti itu. Kayak yang dikonsumsi? Kalau pola makan ya tetap, kalau alkohol ya jelas, ya meningkatkan resiko, ya kan. Minum anggur nih. Semua saling colek. Alkohol. Ya kan, rokok, Duren. Duren enggak. Buah-buahan itu masih Soalnya dia kulitnya, Dok. Tajam. bahaya. Kalau yang saya tahu dari pengalaman kemarin iya. istri adalah katanya yang mentah-mentah, betul nggak dok? Nah, yang Apa tuh? mentah-mentah kayak Sushi? sashimi, salmon, itu bagus deh. Mie instan mentah tuh yang bagus. Mie instan mentah. Asal yang fresh. Kalau saya tadi soalnya durennya masih mentah. Oh, Ya, daging-dagingan makanan instan ya memang harus digurangin. Oh, jadi yang dikonsum itu tadi, Dok. Ya, healthy food lah intinya Healthy mah harus. food. Buah-buahan tuh jadi kalau Nggak ada misalkan pantangan. kita makan kita hamil muda nih makan nanas aman-aman aja, Aman-aman aja. nggak akan mengganggu dok? Atau ada case tertentu gimana gitu? Enggak sih, saya malah sepengalaman klinik saya belum pernah nemu yang habis makan rujak nanas gitu. Langsung Biasanya muncul dampak habis nanas muda buat yang hamil itu tuh dampaknya kenyang. atau mules. Mules bukan karena mau keguguran, Karena asam. tapi mau ke belakang. Ya, Oh gitu. Banyak mitos ya, Dok ya. makanya Dan, jadi- dan masyarakat kita masih ditelan bulat-bulat yang Kasih gitu. telur bulat-bulat ya. Nanas buletin. Adok nih. Ayo mau serius nih saya nih. Apa tuh? Gimana, Kayak yang beneran. Enggak, tadi yang tentang dilema moral itu. Oke, oke. Iya, Ini kan gimana? praktisi ya, sama teoritisi. Ya, teoritis. Bahasa apa tuh? Teoritis. Yang gue pikir aja. Dokter selama mengalami nih 10 tahun praktek nih, Iya. yang paling berat memperjuangkan ajaran moral gereja Katolik dalam praktek menjadi dokter obgyn apa, Dok? Kasus apa, Dok? Yang paling berat artinya mungkin Mengambil mengambil dilematis, perusahaannya atau mungkin batin. tekanan keluarganya, apapun itu. Datang syuting siang ini kan? Ini paling berat. Ini lebih berat. Mending praktek aja lah. Ini praktek. Karena saya dokter Katolik dan saya bekerja di institusi rumah sakit Katolik, ada beberapa ajaran yang memang mengenai kayak perkembangan kemajuan keilmuan di bidang obstetri ginekologi itu Oh. yang kita nggak bisa terapkan. Jadi ya contoh ya bayi tabung. Iya. Nah, bayi tabung itu kan lagi ngetren tuh. Betul. Orang banyak ya kan. Dan memang kemajuan teknologi ya itu kita kan tidak bisa terapkan. Terus kemudian umat atau pasien-pasien yang Katolik terkadang juga ya ada beberapa yang saya temukan masih belum paham juga dengan konteks ajaran Katolik mengenai suatu kehamilan, menyikapi suatu kehamilan. Ya planning keluarga berencana itu kan juga ini ya. Terus kemudian misalnya ternyata nanti hamil, ya tadi termasuk segala cara bujuk rayu dokter juga. Oh, banyak yang rayu nih. Oh, anak saya udah 3, kondisi perekonomian saya. Disogok-sogok pernah, Dok? Oh, jangan Nanti dong. nanti saya kasih hasil bumi deh pala Iya. wija. Harusnya itu persembahannya buat misa itu. Atau diangkat jadi diangkat jadi CEO. Sekarang lagi ngetren Ceng gitu ya. ceng 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 ceng. Tahu-tahu ada pasal buah, padahal itu buat perkawinan di sebelah. Ya, ambil. Oh, bahkan bisa datang dari lingkungan umat Katolik ya. Betul, ya mungkin ya itu menyampaikan kan karena kan ketidaktahuan. ya kita juga ya manusiawi sih. Dalam Iya. arti saya melihat juga ya pertimbangannya dari pertimbangan sosioekonominya ya kan, terus dari gitu pertimbangan ya dari kesehatan, faktor usianya, dan ya mungkin juga ya karena dia udah kepepet itu ya jadi ya ajaran-ajaran di buku ini Lewat. ya seperti itu. Atau nggak pernah tahu ada buku ini. Iya, Baru nemu. Tapi saya punya proposal buat dokter nih, dok. Ada bilik nggak 2x2 di sebelah ruangan dokter? Nah.
Buat apa tuh? Buat romo alay. Kalau ada umat Katolik, Oh iya, bener juga. buat umat Katolik yang masih belum ngerti begini-begini, lo ke sebelah dulu ya, baru balik lagi ke gua. Kan tetangga Kapel. USTB. Oh iya, Ada iya, kapel. Nah, cuman kan bedanya kan ya kalau kayak itu ada jadwal prakteknya romo alay. Tapi memang bagusnya ini ya mempraktekkan ajaran moral gereja itu jangan hanya sekedar doktrinal, Iya. boleh nggak boleh Iya, iya. gitu. Tapi juga perlu memperhatikan tadi aspek Sosioekonomi, medisnya, medis, aspek ya. psikologisnya segala macam supaya instrumen yang dia punya tuh lengkap Nah. sehingga ketika mengambil putusan itu lebih Iya. Tepat gitu ya. ya Atau sesuatu yang bisa mengedukasi orang nih yang mungkin dia hanya memikirkan sisi ini bukan saya nggak menghendaki anak ini, saya pengen aborsi, tapi secara medis dampak kalau dilakukan aborsi, kita nggak bicara yang akan, tapi yang sudah nih dok, Iya. yang sudah melakukan aborsi kriminalis terutama nih ya. Oh, dari si ibunya terutama ya? Iya. Ketika ibunya dampak Iya, medisnya pernah apa sih dok buat si perempuan yang melakukan aborsi kriminalis? Nah itu dia itu resikonya nih. Terkadang karena dia ketidaktahuan minum obat yang untuk menggugurkan dosisnya tidak tepat, ya kan terjadi perdarahan. Perdarahannya dari mana? Rahimnya robek, ya kan. Jadi deh komplikasi kemana-mana, ya kan. Kalau sudah robek nanti kedepannya malah dia bener-bener pengen hamil lagi Nggak bisa. Iya, jadi susah. kompilasi ya. Komplikasi, kompilasi itu mah album. Maksudnya ngambil kemana-mana gitu. Iya, iya, komplikasi ya. Kalau yang di negara luar yang mengizinkan, itu kan bukan dengan mengkonsum, ada juga yang dengan tindakan medis yang Ya tadi memasukkan- kuretase Nah, itu juga seperti sama. itu. Sama. Infeksi. Resikonya besar. Jadi ya sebagai seorang dokter obgyn aja untuk melakukan tindakan kuretase ya kita juga benar banyak penilaian. Tidak serta-merta oh ya ini langsung harus dikuret. Oh tidak. Iya. Ya perlu persiapan juga ya kan. Nah, kalau ini apalagi yang melakukan bukan tenaga medis yang ahli, ya itu resikonya sangat tinggi ya. Seperti tadi aja bambu aja dimasukin ya kan. Begitu. Padahal dokter aja kalau mau masukin sesuatu harus hati-hati, benar. harus steril mungkin ya dok ya. Benar, oke. Itu juga bambunya belum sekali pakai itu. Bukan bambu runcing. Iya, ini kan jarum aja kan sekali pakai. Oh iya. Linu, ucapkan kata-kata itu Linu. Bambu runcing. Makanya mungkin baiknya ya kadang-kadang kan dalam situasi yang sulit seperti itu ya, saya coba membayangkan dari sisi orangnya, entah karena situasi psikis, ketakutan, kesehatan macam-macam, kadang-kadang yang dia pakai pertimbangannya hanya 1-2 aspek Iya, saja, betul. gitu, tapi tidak memperhitungkan aspek yang lain. Makanya saya sarankan sebaiknya lengkap. Iya, iya. Dari Semua- ajaran iman bagaimana, medis bagaimana, Iya. Karena psikis, ekonomi. biasanya pada akhirnya orang itu concern apa? Cuma sanksi sosial. Kalau Ya, kita ngomong ya, orang-orang kan apalagi di mikirnya itu kita gitu. ini ya. Di kita ini nih. Kita mah Anak saha eta anak saha. Itu mah cara kawin geus bunting deui. Geus kitu iya aneh. Kegawe di mana? Tetangga, Benar, sanksi sosial yang dikhawatirkan padahal yang dia pertaruhkan itu lebih banyak dari itu. Makanya Bapak Ibu umat khususnya yang umat Katolik janganlah Mulutnya ngerepotin kayak dokter. tadi. Mulutnya kayak tadi udah ngomong. Janganlah. Kesian dokter Katolik ini harus dihadapkan dilema dengan coy. Gue udah punya pakem. Yang menarik lagi tadi dokter sempat bilang bahwa banyak umat yang belum paham Iya. aturan gereja Katolik. Nah, menurut dokter sendiri apa salahnya di gereja Katolik nih, kurang sosialisasi apa gimana dok? Sebagai praktisi di bidang ini gitu. Enggak, salahnya 3 tahun nggak datang aja. 3 tahun dulu ya. Kalau dalam 3 tahun lalu berapa banyak yang bisa kita cegah? Jadi kenapa jadi gue? Jadi beban moral. Maksud dokter apa yang bisa dilakukan oleh gereja biar umat-umatnya itu lebih paham masalah ini nih? Tersosialisasi dan lain-lain. Ya mungkin di kayak OMK sekarang ya kan kita masuk mengenai pemberian sex education sex education. Terus kemudian mungkin di sekolah-sekolah levelnya yang sekolah-sekolah Katolik yang di mulai SMP atau masa SMA, pubertas masa ya? pubertas. Nah itu udah mulai masukin dulu pelan-pelan mengenai sex education. Terus udah gitu bagaimana sih nanti perencanaan untuk berkeluarga ke depannya secara Katolik bagaimana, aturan dasarnya gimana? dasarnya bagaimana, rulesnya kayak gitu. Makanya terkadang itu ya kalau ketemu pasien yang sefrekuensi
yang seagama, itu saya lebih bisa masuk. Ya, Nah, lebih saya mudah bilang, menyampaikan. ya ini kan kita rumah sakit Katolik, Iya, betul. kita sama-sama Katolik ya. Ini ada ajaran-ajaran yang memang kita jangan terabas nih, Iya, ya kan, iya. kayak begitu. Kemudian kalau bagaimana yang non Katolik, nah ini yang memang perlu trik tersendiri. Kalau contoh hamil di luar nikah, anak masih muda nggak tahu, ya kan, kita jangan ngejudge, nggak Iya, boleh itu kita dulu, ngejudge. ya. Karena kalau begitu kita ngejudge, dia udah pasti menarik diri, nggak akan Iya. datang lagi ke kita. Mental block dia pasti ya. Nggak bakal datang ke kita. Caranya gimana? Kita rangkul dulu, kita ajak si ayahnya atau ibunya yang dampingin kita kasih pengertian juga. Jangan ini anak dijudge nih, ya kan, yang ada kita rangkul, malah ya kita sama-sama ini ngerawat si anak sama si cucunya. Gitu. Nah, ya puji Tuhannya selama ini yang pola yang saya terapkan begitu, akhirnya si calon kakek neneknya yang si ayah ibunya dari si pasien ini menerima dan ya akhirnya kontrol rutin. Ya. Nah, Malah itu bisa aja lebih sayang sama cucunya tuh nanti. malah jadi lebih perhatian dan si pasiennya sendiri jadi udah yang pertama kali datang mukanya udah kerung gitu, sekarang udah bisa senyum-senyum, Membangkitkan harapan. Iya. Keren bahasanya, Mu. Bener. Bener kan? Benar. Nggak salah. Kaget. Tapi pernah nggak dok menolak gitu dok? Lalu dianya entah dendam, entah lalu maki-maki dokter. Itu mah kebanyakan nonton drama Cina. Kayak Racin itu mah. Ya kali ya karena kan menolak permintaan pasien. Iya. Betul. Kalau nah gini ya, ini kan balik-balik lagi communication skill. Jadi maksudnya cara menolaknya yang bikin pasien no hard feeling. Ya kan, jadi kan kita kan sebagai dokter memang sudah diajarkan, apalagi membahas topik-topik suatu pembahasan yang sensitif. Ya kan, jadi kita ya bagaimana kita meng-approach ini si pasien supaya dokter kok gitu banget, jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Tapi dia pulang jadi berpikir lagi, oh iya benar juga yang dikatakan dokter ya. Jadi dapat insight dianya. Jadi nanti malah yang ada datang lagi ke kita untuk ini. Betul. Yang seperti itu biasanya kita pendekatan ke orang-orang yang tadi yang sudah usia lanjut, sudah punya banyak anak, kebobolan di injury time. Iya. Oh, justru Ya, itu juga. itu juga pendekatannya kan agak sedikit berbeda, karena dia merasa oh ya gue juga udah punya pengalaman nih, punya anak punya hamil, apalagi ngelihat ya dokternya masih ABG kayak begini. Tapi bener, saya selama ini kalau kita bicara ngomong hamil, apalagi di luar nikah, pasti kita berpikir usia muda ya. Padahal ini fenomena yang terjadi juga dan sama-sama krusial. Artinya Sama-sama krusial, bahkan betul. orang dewasa ini bisa dengan kesadaran penuh punya niatan meminta dokter, bahkan bisa cenderung maksa, dok udahlah saya udah nggak bisa nih, udah hilangin aja. Betul. Justru mereka lebih punya kemampuan itu. Dok, ya. Malahan mereka merasa lebih legal. Kan udah punya. Ya kan. Wah bahaya ini ya. Ya, nah makanya di sinilah kita pendekatannya berbeda lagi kayak gitu kan. Jadi kita bilang ya analoginya ya banyak yang pengen tapi kok ini sudah dikasih, masa kita mau keluarkan ya. Tuhan punya rencana lain, Iya, ya kan, iya. ya bahasa Jurus-jurusnya kita keluar jurus-jurusnya tuh. lah ya. Iya. SSI. Ini juga padahal bisa berkaitan dengan kontrasepsi yang secara gereja Katolik juga dilarang. Ya kan? Artinya ada bilang, wow, pasang KB bla bla bla. Tahan dulu. Karena itu Tidak itu semudah juga itu. bahasan yang berbeda. Gereja Katolik melarang. Tidak memperkenankan dilakukannya apa yang pemutusan itu Fertilisasi. fertilisasi. Dan juga Sterilisasi. Ya, semuanya Sterilisasi. harus prokreasi. Prokreasi. Jadi Nah, jangan ditahan, jangan dijawab promo. Tahan harus jadi episode lain. Ini pro life episode ini lain. kan seringkali kan dikonfrontasikan dengan pro choice ya. Pernah dengar nggak pro choice? Keju. Betul. Pro choice. Choice. Bukan Apaan tuh? apa betul? Kalau ini mah Pro nggak main. Pro choice. Ada yang pro ME nggak? Habis choice ME biasanya. Beneran ini. Coba cari. Biasanya pro life yang kita Iya. itu sering
pertentangan dengan pro choice. Saya kan Gua punya hak pilihan. penuh untuk Iya. diri saya. Padahal kalau dipikir-pikir lagi itu bukan pilihan, Iya. karena si anak nggak punya pilihan. Betul. Kata Iwan Fals juga gitu. Aku bukan pilihan. Iya, si anaknya nggak punya pilihan. Dan dia Otomatis. mengambil pilihan yang menguntungkan dirinya secara psikologis dan medis pasti. Oke. Oh, ini bahasan yang seru ya. Nanti tadi yang udah disenggol-senggol sama Dokter Aldo, yang udah disenggol sama Dokter Aldo kayaknya bisa buat jadi next episode juga nih. Iya, Sex iya. education. Ini penting loh sex education. Soalnya gini, kalau kita ngomongin bahas sedikit ya, gue setuju jadi episode khusus. Ya. Karena to be honest ya, saya dan Nodi mungkin dan Mo Aloy kita tuh dan dokter juga, kita tumbuh di era sex education kita dapatkan dari lingkungan teman-teman kita. Betul. Era kita Internet itu belum maju. betul, kita dapat dari stensilan, Ya, cerita-cerita teman kita, Betul. buku-buku yang kita Ya, konsumsi di usia remaja, gambar rental TV di VCD. meja. rental. Bener kan zaman dulu? 80-an ya. Zaman dulu gitu kan. Betul. Iya. Dan akhirnya ketidaktahuan kita itu bisa bablas nih. Dan itu tabu. Oh, apa sih nanyanya begitu gitu. Nah, hati-hati. Dulu ingat gak ada orang, wah kalau ciuman bisa hamil. Oh iya. Iya. Terus udah gitu kok apa? tahu sih, Bob? Kalau aku berenang barengan lagi masa subur bisa hamil. Itu lucu. Menunjukkan Mungkin itu pembuahannya pakai wifi. Bluetooth. Itu harus jadi topik episode pentingnya lain. sex education. Dok, siap nggak, Dok? Kita bahas sex education nih di rumah Noni nih ya. Aduh. Romo Aloy berharap diundang kan? Mau kayaknya closing statement perlu deh. Kita ngomongin soal aborsi. Kita pandangan gereja ini statement yang tidak tawar-menawar. Memang di luar sana ini perdebatan. Bahkan di negara Amerika kalau saya boleh angkat itu perdebatan yang free choice tadi. Itu pro choice ini menjadi konfront yang paling masif terhadap pro life ini sendiri. Statement untuk gereja Katolikmu, silakanmu. Ya kalau norma-norma segala macam tentang dilema moral tadi sudah ya, tapi kira-kira beginilah. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan secara logis pun itu Allah punya pemikiran yang melampaui, bukan melawan logika manusia tapi melampaui. Abraham dijanjikan anak, tapi kenyataannya Sarah itu udah menopause, udah tua dan mandul. Ya. Logikanya kalau Allah menjanjikan anak, maka anaknya bukan dari Sarah, maka dia mengambil Hagar. Logis sekali. Iya. Tapi ternyata Allah berkehendak anaknya memang dari Sarah. Artinya logika Allah itu melampaui logika manusia. Apa yang kita pikir logis tentang aborsi ini, apapun tadi dilema moralnya, Ya. tapi ya itu percayalah, Allah punya logika tersendiri. Ketika Allah mengizinkan ada kehidupan, Allah pasti bertanggung jawab atas apa yang Dia mulai dengan baik. Iya. Alright. Ini sekali ngomong serius bener. Nah itu boleh dipotong. Ya itu boleh dipotong. Benar itu. Ini asli loh. Yang tadi itu saya capek sebetulnya. Yang ini beneran saya ini. Oke, kalau buat dokter sendiri mungkin ada closing statement berkaitan dengan terutama pandangan di masyarakat, edukasi yang mungkin belum optimal, pandangan dokter tentang aborsi, silakan dok. Ya baik, kalau dari saya secara medis jangan coba-coba deh untuk Jadi dokter. Justru butuh nakes butuh lebih banyak. Baik lagi. Wartawan publik. Jangan coba-coba untuk abortus kriminalis, sangat beresiko, tidak sebanding. Jangan karena keputusan sesaat Ya. berakibat seumur hidup. Begitu. Oh iya. Dan itu banyak sekali dampaknya. Kalau memang pengen tahu, kunjungilah Dokter Aldo di RSCK di KBP ya. Tapi di jam praktek ya. Mana nih dokter? Libur. Lihat dulu jam prakteknya. Makanya, jadi kalau Sony mau konsultasi juga jangan di podcast, Sony datang ke sana. Kan WFA juga. Bisa Work from anywhere. Work from hospital. Work from hospital. Mudah-mudahan sedikit membuka apa namanya tabir surya. Kalau dibantu lah. Enggak, wah, Beneran, ini tuh beneran. enggak usah. Mudah-mudahan Tolong membuka dibantu. pemikiran buat kita semua tentang aborsi dan yang tadi sudah kita bahas di rumah Noni. Kalau nggak ngerti ulang-ulang aja, please jangan dipotong. Sembarangan ya aja kan? dipotong sembarangan. Bagi yang sudah, Ya. pintu Oh iya, keramaian benar. terbuka. Betul. Hubungi
Romo Aloy di Gereja Kamuning Bandung ya. Bagi yang sudah telanjur gitu, pintu Iya. kelahiman Allah tetap terbuka. Enggak Romo Aloy doang, tapi Romo-Romo lainnya juga siap Bisa. melayani begitu ya untuk absolusi. Nanya terakhir mau boleh nggak mau? Boleh. Kalau itu banyak nggak mau kasus apa? Tadi Hamil, pengampunan. karena Nah, hamil itu luar saya nikah. hanya melaporkannya kepada kuliah Tapi secara ini aja ada ya Secara dari Oh, kalau iman itu kita. ada. Nah, cuman jumlahnya kan saya tidak Iya, akan iya, membuka. Oke. Nah. Di on air. Nah itulah, Nah, udah mati, Not, udah mati. Udah mati. nah itulah PR kita bersama. Iya, betul. Ya, kan? Jadi buat adik-adik jangan coba-coba lah. Yang enggak yang SMA ini loh kayak. Iya. Gemes Nanti ya kita ketemu di Sex Education sama Romo Aldo juga yang Romo. Udah siap Dokter Aldo. Dokter Aldo dan Dokter Romo Aloy. Aldo. Terima kasih sudah datang.